Manusia sinonimnya dianggap sebagai makhluk pemikir. Namun berapa ramai yang benar-benar menyusun pikirannya sebelum menggalas keyakinan? Dalam bab ini kita menyelami dimensi psikologi pemikiran, yaitu bagaimana gelas dalam diri kita dibentuk, dibatasi, dan disabotaj tanpa sadar oleh diri sendiri, yakni melalui bias, trauma, dan keangkuhan intelektual. Tidak semua gelas mampu menampung air yang sama. Ada yang mudah pecah, ada yang mudah melimpah. Ilmu bukan hanya soal isi, tapi soal kesiapan wadah untuk menerima. Otak adalah organ, tetapi minda adalah ruang. Ia bukan sekadar tempat untuk menyimpan maklumat, malah merupakan tempat untuk memaknai sesuatu. Dalam psikologi kognitif, minda berfungsi sebagai sistem yang menyusun, menapis, dan menafsir data dari pengalaman kita seharian. Belajar akan sesuatu hal itu memakan ruang dalam otak. Dikarenakan ruang itu ada hadnya, sama ada terhad atau berhad, maka moleklah sekiranya cuma perkara yang bermanfaat sahaja, layak bersemayam di dalam kepala. Nyah, segenap remeh-temeh fana. Hanya Tuhan yang abadi dan tak berbatas hingga. Tetapi minda bukanlah ruang kosong yang neutral. Bahkan ia terbentuk sejak kecil dari bahasa ibu. Cara kita dimarahi, bagaimana kita dipuji, buku yang kita baca, dan trauma yang kita pendam. Maka, setiap orang itu membawa gelas yang beraneka bentuk. Ada yang jernih, ada yang berkabut, ada yang sumbing, dan macam-macam lagi. Seperti gelas, minda juga punya kapasitinya yang tersendiri. Namun kapasiti ini tidak bersifat kekal. Ia mampu berkembang, expandable, atau mengecut, rigid, berdasarkan kondisi persekitaran dalam kehidupan. Pernahkah kau melihat seseorang yang bukan natif berusaha mempelajari bahasa Inggris, yang akhirnya ia lupa bagaimana bertutur dalam bahasanya sendiri? Ya, begitulah penjelasan berkenaan kapasiti minda yang terhad berbanding gerangan poliglot yang lebih luas ruang penyimpanan data memorinya. Psikologi modern menamakan perkara tersebut sebagai dua jenis pemikiran, yaitu fixed mindset, minda yang tertutup, cepat tersinggung, dan sukar menerima pandangan baharu. Growth mindset, minda yang terbuka, bersedia untuk belajar, dan tidak takut salah. Gelas yang kecil akan cepat penuh, lalu menolak ke semua yang ingin singgah selepas itu. Gelas yang besar akan terus menadah, meskipun dengan perlahan. Namun ada satu lagi yang kritikal jenisnya, yaitu gelas yang terlalu besar, tapi tidak tahu di mana batasnya. Ia mahu menyerap segala ilmu dalam satu masa, tetapi tak punya dasar yang stabil. Akhirnya, ia pecah akibat tertekan, keliru, dan kehilangan makna. Inilah fenomena zaman sekarang, overthinking tanpa pencerahan. Gelas yang jernih akan menunjukkan warna sebenar air, tapi gelas yang keruh akan mencemari apa yang masuk. Begitu juga pemikiran. Jika penuh dengan prasangka, bias, maka apapun kebenaran yang datang akan dimuntahkan semula sebagai penolakan. Berikut adalah antara bias yang paling sering dipraktis manusia. Confirmation bias, hanya menerima apa yang mengukuhkan kepercayaan lama. Dunning-Kruger effect, yang tahu sedikit tapi merasa seolah-olah tahu segalanya. Authority bias, menerima bulat-bulat karena ia datang dari sosok seorang tokoh.
Groupthink, tunduk kepada arus majority walau hati membantah. Prasangka ini membentuk semacam penapis secara tidak sadar dalam gelas kita. Ia menjadikan kita percaya terhadap sesuatu bukan karena ia benar, tapi karena ia selamat. Tidak berbahaya dengan erti kata lainnya. Sebabnya, kebiasaan manusia itu takut pada kerugian dan enggan menanggung risiko. Lebih selesa kiranya jika mereka cuma duduk pasif dalam lingkungan yang telah dinormalisasi sejak dulu. Ada yang tidak mampu menerima ilmu baru, bukan sebab bodoh, tetapi karena pernah dimalukan apabila bertanya atau dipotong ketika bercakap. Gelas mereka telah lama pecah, tapi tiada siapa dengan sukarela mahu menampalnya semula. Kejadian seperti ini sering sekali dapat ditemukan dalam masyarakat dengan mentaliti kelas ketiga yang terlalu mudah merendah-rendahkan orang lain sehingga meragut keyakinan seseorang itu. Dalam terapi psikologi trauma ini disebut sebagai intellectual shame, yaitu rasa malu untuk kelihatan tidak tahu akan sesuatu dan takut ditertawakan bila berbeza pemikiran. Maka mereka membina dinding halimunan pada diri, bukan pintu. Dinding yang menghalang maklumat dari masuk ke dalam minda. Inilah tragedi sistem pendidikan kita. Terlalu ramai guru yang memaksa gelas murid biar sama bentuk kesemuanya, lalu memecahkan gelas yang tidak patuh. Masalah utama manusia pada hari ini bukanlah isu kekurangan maklumat, tetapi berkaitan tidak tahu bagaimana cara mengendali mindanya sendiri. Kita berharap gelas diisi, tapi tidak diajar untuk mengenali bentuk dan batasnya bagaimana. Sebagai manusia berakal, tugas kita bukan hanya menerima. Kita juga harus belajar menapis, menyaring, dan merendah diri. Gelas yang baik bukan setakat yang besar dan luas semata, tetapi yang boleh dicuci, diperbaiki, dan diberi ruang untuk berubah bentuk. Kesadaran tentang gelas di kepala adalah permulaan bagi sebuah kebijaksanaan. Ilmu yang benar tidak dapat masuk ke dalam pemikiran yang penuh dengan bias, trauma, dan ego. Ia akan melimpah, membazir, atau yang lebih mengerikan, memercik kebencian. Boleh jadi benci kepada diri sendiri atau orang lain yang tidak bersalah. Maka, langkah pertama yang sepatutnya bukanlah menambah ilmu, tetapi menelusuri ruang gelas kita sendiri. Apakah aku benar-benar sedia untuk menerima? Adakah aku takut untuk mengubah pandangan? Apakah aku bertanya demi mengetahui atau cuma untuk menegakkan kepercayaan sendiri? Sekiranya kotor gelas, maka bersihkanlah. Kalau kecil, perluaskan. Andai pecah tampal semula. Dan jika selama ini kita tidak peduli bentuknya bagaimana, inilah masanya untuk mulai melihat ke dalam diri. Andai cangkir punya ruh, kopi itulah pahit manis kehidupan. Namun ada yang berkata, ini cawan kaca, mudah pecah. Ini cawan plastik, harga murah. Ini cawan besi, lama-lama berkarat, sampai ia lupa tujuan asalnya untuk melega dahaga cuma. Demikianlah dunia ialah mimpi buat orang-orang yang nyenyak tidur. Mencolok diri bagai akan mati jika tidak berkongsi pada umum. Cangkir tadi lebih hangat kalau mengenal jemari yang memeluk. Lalu, para lelaki masuk gua. Di dalam ada acara filsafat timur.
Masakan harimau mati meninggalkan belang dahulu sebelum tulang. Karena arti belang itu, topeng-topeng demi menerkam dari balik samar semak samun. Juri bawah tanah tidak perlu akannya, ia bahkan sia-sia. Seperti pakai buang cawan kertas, dibasuh basah, dijemur reput.